Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nosi Trianda, BP 1820183. Yang mana di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas seminar keSDN. Nah, di sini judul proposal yang saya ajukan kemarin yaitu persepsi guru tentang pelaksanaan pembelajaran blended learning di masa pandemi COVID-19 di sekolah dasar. Kita masuk saja kepada yang pertama, yaitu bab satunya, pendahuluan yang terdapat latar belakang. Yang pertama, IPTEK, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan dasar dan fondasi yang menjadi penyangga bangunan peradaban modern Barat sekarang ini. Masa depan suatu bangsa akan banyak ditentukan oleh tingkat penguasaan bangsa itu terhadap iptek suatu masyarakat atau bangsa. Tidak akan memiliki keunggulan dan kemampuan daya saing yang tinggi bila ia tidak mengambil dan mengembangkan ipteknya. Nah, maksudnya di sini, jika suatu bangsa atau negara tidak memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat ke depannya, maka bisa dikatakan negara tersebut sudah ketinggalan atau tidak maju. Karena dengan bantuannya teknologi semuanya akan menjadi mudah, seperti adanya smartphone, laptop, komputer, adanya iPad dan lain-lain. Yang mana contohnya salah satu yaitu dengan maraknya sekarang yaitu smartphone, yang mana dapat membantu mempercepat mendapatkan informasi, mempercepat datangnya informasi dari orang, dan mempercepat kita untuk memberikan informasi kepada orang lain. Nah, dengan keadaan yang sekarang ini, kita sudah tahu masuknya wabah virus corona pada sudah kurang 2 tahun lebih di negara kita dan berbagai negara. Dengan itu menyebabkan terhentinya pembelajaran secara tatap muka dan perkumpulan masyarakat, karena kita harus menjaga jarak agar virus itu tidak tersebar dan menular. Nah, di sini karena begitu, maka pemerintah mengadakan pembelajaran secara daring. Secara daring yaitu belajar yang dilakukan di rumah. Nah, dengan itu kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut seperti smartphone, melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan Zoom meeting, Meet, WhatsApp, Classroom dan lain-lain sebagainya. Itu sudah kita lakukan dan sudah banyak juga kita lihat seperti ini. Penyebaran virus corona mengakibatkan guru dan siswa menjadi korban dari wabah virus tersebut. Dampak yang dirasakan oleh siswa adalah ada dampak negatif, yaitu mereka terpaksa untuk melakukan pembelajaran dari rumah dan belajar secara mandiri. Seharusnya dia bisa belajar secara tatap muka, karena penyebab adanya virus maka terhentilah tersebut. Nah, untuk saat sekarang, untuk mengambil suatu memungkinkan sekolah daring ini menyusahkan atau sedikit membuat siswa lebih kurang paham, terutama untuk anak SD, maka diadakan metode seperti blended learning, yang mana adanya tatap muka dan adanya sekolah daring. Itu biasanya di sekolah menggunakan shift-shift. Yang pertama contohnya shift 1, shift 2, shift 3 dan shift 4. Minggu pertama shift 1 mengadakan pembelajaran secara tatap muka, selebihnya daring di rumah. Yang ke minggu depannya lagi siswa shift kedua melakukan tatap muka, dan shift 1, 3 dan 4 melakukan pembelajaran secara daring, dan begitulah seterusnya. Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh sendiri bertujuan untuk memenuhi standar pendidikan dengan manfaat teknologi informasi dan menggunakan perangkat komputer atau gadget yang saling terhubung antara siswa, guru maupun antar mahasiswa dengan dosen, sehingga melalui manfaat teknologi tersebut proses belajar mengajar bisa tetap dilaksanakan dengan baik. Ini pendapat menurut Pak Pahan 2020. Nah, besar sekali manfaat teknologi ini yang bisa kita terima, apalagi terutama pada keadaan yang seperti ini, yaitu maraknya tersebarnya COVID-19.
walaupun adanya COVID-19 tetap pembelajaran tetap dilakukan, tidak hanya ditinggalkan saja. Selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah dari latar belakang yang telah saya sampaikan, yaitu yang pertama, bagaimana persepsi guru tentang pelaksanaan sistem pembelajaran blended learning di sekolah dasar, yaitu Sekolah Negeri 07 Padang Leban. Yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan sistem pembelajaran blended learning dalam masa pandemi COVID-19 di SD Negeri 07 Padang Leban. Yang mana tujuan dari rumusan masalah tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi guru tentang melaksanakan sistem pembelajaran blended learning di Sekolah Dasar 07 Padang Leban. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pelaksanaan sistem pembelajaran blended learning dalam masa pandemi COVID-19 di SD Negeri 07 Padang Leban. Selanjutnya, manfaat yang bisa kita lihat dari latar belakang atau untuk melakukan suatu penelitian dari blended learning ini, yang pertama yaitu sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan sarjananya. Bisa dikatakan kalau untuk saya yaitu manfaatnya untuk menyelesaikan tugas seminar keSD-an tugas akhirnya. Yang kedua, bagi mahasiswa menambah pengetahuan tentang program pembelajaran di saat menjadi guru nantinya. Di sini akan menambah bagaimana wawasan atau bagaimana program yang akan dilakukan nanti kita akan menjadi calon guru. Yang ketiga, bagi dosen dapat digunakan sebagai bahan untuk mencari solusi dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 sehingga mencapai tujuan instruksional pembelajaran. Nah, kita lanjut kepada bab 2 yaitu termasuknya kajian teori. Yang mana di bab 2 ini menjelaskan teori-teori dari pengertian seperti persepsi, belajar, metode, dan lain sebagainya. Kita lanjut dulu ke yang pertama yaitu persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi menurut Mulyadi dalam jurnalnya Rizka DKK 2019 halaman 52 mengatakan persepsi itu bagaimana seorang atau individu memandang atau melihat sesuatu yang sama, namun mengartikan akan apa yang dilihatnya secara berbeda-beda. Nah, maksud di sini ini juga yaitu seorang individu persepsi itu pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap peristiwa atau gejala yang ada di sekitar kita. Itu dinamakan persepsi. Sama dikatakan pendapat, bagaimana pendapat orang tersebut terhadap suatu hal atau gejala masalah, bagaimana menurut dia. Nanti persepsi orang contohnya itu persepsi si A, bagaimana pendapatnya satu masalah tersebut. Persepsi si B, bagaimana pendapat mereka atas masalah tersebut. Nah, antara persepsi si A dan si B pasti akan berbeda, tetapi masalahnya sama. Itu yang namanya persepsi pendapat setiap individu yang dikeluarkannya. Nah, kita lanjut lagi kepada belajar. Apa sih itu belajar? Belajar itu menurut Slamito 2013, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh seorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, maksudnya di sini yaitu tentang belajar ini, siswa itu melakukan pembelajaran apa yang dilakukannya setiap hari, seperti dia berangkat ke sekolah melakukan pembelajarannya, baik itu sekolah dasar, SMA, SMP, dan sehingga mahasiswa tetap melakukan pembelajaran, sehingga orang yang tertinggi yang telah tinggi pun tetap melakukan pembelajaran. Yang mana dari belajar tersebut yaitu suatu usaha sadar dapat melakukan hal yang baru yang belum diketahui dan memperoleh suatu
itu dalam segi keterampilan. Maksudnya di sini orang yang mencari tahu sesuatu yang belum dia ketahui sehingga menjadi suatu keterampilan di dalam dia dan mendapatkan ilmu baru. Itu yang namanya sesuatu yang belajar. Kita lanjut lagi dengan model pembelajarannya. Yang mana di sini model pembelajaran menurut Wahab 2007 adalah merupakan sebuah perencanaan pengajaran yang menggambarkan proses yang ditempuh dalam belajar mengajar akan dicapai perubahan spesifik pada perilaku peserta didik seperti apa yang diharapkannya. Nah, di sini belajar itu preskripsi strategi mengajar yang disiapkan untuk tujuan mengajarnya. Di mana model dari pembelajaran ini ada beberapa yang akan digunakan oleh guru biasanya untuk keadaan yang seperti ini, itu blended learning, yaitu model tradisional, ada yang divisualisasi, blended dan online. Dimana kalau tradisional itu pembelajaran yang pembelajaran dengan konten guru dikirimkan secara online, secara tidak online, itu namanya tradisional seperti bentuk tulisan dan lisan. Yang keduanya yaitu di fasilitas, yang mana pada mode di fasilitas web ini guru memberikan model pembelajaran atau silabus itu berupa seperti web, dikirimnya link, dikirimnya Google Form untuk mengirimkan suatu tugas atau modul. Selanjutnya blended, yang mana blended ini pembelajaran secara tatap muka. Di sini pembelajaran secara tatap muka menggunakan online, kadang menggunakan diskusi online dan menggunakan pertemuan tatap muka. Yang selanjutnya online, sebuah pembelajaran sebagian besar seluruh pengguna sistem online jenis menggunakan tatap muka sama sekali. Dia menggunakan seperti menggunakan Zoom, Meet. Dia melakukan pembelajaran itu bersama-sama dengan menggunakan suatu aplikasi. Nah, banyak sekali model-model yang bisa digunakan oleh guru untuk melakukan model pembelajaran dalam blended learning ini. Selanjutnya kita masuk kepada media pembelajaran. Menurut Daryanto 2016 halaman 5 menjelaskan bahwa ada beberapa fungsi media pembelajaran. Yang pertama itu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas. Nah, dengan adanya media pembelajaran yang disampaikan itu tidak terlalu verbalitas, tidak terlalu susah, bisa mempermudahkan guru untuk menyampaikan dan siswa untuk memahami dari pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan waktu dan tenaga. Dengan adanya media pembelajaran ini bisa menghemat waktu yang dari sebelumnya butuh waktu 2 jam bisa menjadi 1,5 jam untuk pembelajaran. Karena apa? Dengan media-media itu mempercepat mudah siswa untuk memahaminya daripada kita hanya menggunakan buku saja dan bercerita dan menjelaskan, seperti bisa dikatakan dengan ceramah. Itu lebih sulit dan lebih banyak memakan waktu karena siswa sulit untuk memahaminya. Jadi kita harus selalu mengulang dan mengulang lagi. Dengan adanya media kita akan menunjukkan yang ini seperti ini, yang ini seperti ini, akan lebih membantu seorang siswa dan guru. Kita lanjut lagi yang ketiga yaitu menimbulkan gairah belajar. Nah, maksudnya di sini menimbulkan gairah belajar yaitu bisa disebut sebagai motivasi, lebih semangat. Siswa itu lebih semangat untuk belajar karena gairahnya lebih tinggi dengan menggunakan media pembelajaran dibandingkan tidak menggunakan media pembelajaran. Yang keempat itu memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Nah, di sini dengan media pembelajaran anak akan merasa saya bisa membuat ini seperti ini. Jadi anak itu bisa belajar mandiri di rumahnya dan membuat suatu bakat keterampilan dari kemampuan yang telah dia miliki. Yang kedua, yang terakhir yaitu memberikan rangsangan yang sama. Di sini guru harus memberi rangsangan yang sama kepada semua siswanya, tidak boleh dibagi-bagikan, harus adil. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada sekolah dasar.
Nah, apa itu pengertian atau apa itu sekolah dasar? Sekolah dasar adalah salah satu jenjang pendidikan anak yang berusia antara 7 sampai 13 tahun sebagai pendidikan tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan suatu pendidikan potensi daerah atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat bagi siswanya. Nah, bisa kita lihat juga, yaitu menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 1 tentang setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan sekolah dasar. Pasal 2 yang menyebutkan bahwa setiap mengikuti pendidikan Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Nah, ada juga menurut Soeharjo 2006 yang sekolah dasar, yaitu sekolah dasar pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan PEX 6 sampai 6 tahun. Hal senada juga diungkapkan Full Insan 2008 halaman 26 bahwa sekolah dasar suatu kesatuan dilaksanakan dalam masa program belajar. Nah, itulah yang dimaksud dengan SD atau sekolah dasar. Ada juga yang dijelaskan tadi Undang-Undang nomor 20 2003 pasal 1 dan pasal 2. Kita lanjut lagi dengan selanjutnya mengenai tentang penelitian relevan. Nah, penelitian relevan ini saya mengambil satu contohnya dari beberapa yang menggunakan tentang blended learning ini, yang mana diajukan oleh Gary Krista Permada DKK, yang berjudul dari proposalnya Persepsi Siswa dan Guru Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis E-Learning di SMK Negeri 4 Jakarta. Nah, berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi siswa dan guru terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis e-learning di SMK Negeri 4 Jakarta, secara keseluruhan belum berjalan dengan baik, terlihat dengan adanya jaringan internet yang kadang-kadang lambat dan terputus, dan masih ada beberapa orang guru dan siswa yang belum memahami teknologi informasi komunikasi dan juga belum memahami prosedur dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis learning. Nah, dalam penelitian relevan yang menurut Gary Krista Permada DKK ini, yaitu blended learning ini masih susah, daring ini masih susah dilakukannya di daerah SMK Negeri 4 Jakarta ini, karena terkadang terhambatnya oleh jaringan, terkadang putus-putus, ada suatu tempat daerah siswa atau peserta didik di daerahnya nggak ada jaringan atau di daerah pelosok, dan itu sudah dialami juga beberapa bagai daerah yang mengalami terkendalanya jaringan, seperti matinya lampu, tidak ada juga jaringan gitu. Itu susahnya menggunakan pembelajaran secara jarak jauh atau menggunakan online ini. Itulah salah satu contoh dari penelitian relevannya. Yang selanjutnya yaitu kita masuk kepada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir untuk dari proposal ini, yang pertama yaitu kita pelaksanaan pembelajarannya. Ada pelaksanaan, setelah pelaksanaan pembelajaran kita masuk ke masalah COVID-19. Apa yang terjadi pada sekarang ini, COVID-19 ini? Apa penyebabnya? Virus corona yang menyebabkan sehingga semua siswa tidak boleh belajar secara tatap muka lagi. Dilanjut yang ketiga, pembelajarannya secara blended learning. Nah, karena keadaan yang tidak boleh menggunakan pembelajaran secara tatap muka, jadi diwawancarailah bagaimana kita tetap menjaga jarak agar dengan keadaan tersebut dan tetap melakukan pembelajaran dengan efektif. Jadi digunakanlah yaitu model blended learning, yaitu belajarnya separuh di rumah dan separuh lagi tatap muka gitu, separuh lagi online, satu lagi offline gitu, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan dan jaga jarak agar pembelajaran tetap secara efektif berjalannya, agar anak bisa memahami pembelajaran tersebut. Selanjutnya kita lanjut dengan persepsi tenaga pendidik.
atau persepsi guru. Bagaimana sih persepsi atau pendapat guru mengenai pembelajaran blended learning ini yang digunakan gitu? Apakah bagus, apakah tidak, bagaimana keadaannya? Jadi kita minta dengan persepsi tenaga pendidik ini akan kita minta secara konsesioner. Nah, kita konsesioner ini kita menggunakan angket nantinya. Kita akan memberi pertanyaan-pertanyaan dan nanti guru bisa menceklis mana saja yang harus diceklisnya dan mana saja harus disilangnya. Yang terakhir itu analisa. Nah, dari kuesioner tersebut kita analisa bagaimana pendapat guru tersebut mengenai persepsinya mengenai tentang blended learning ini. Nah, yang terakhir kita lanjut lagi kepada bab 3, yaitu metode penelitian, membahas tentang metode penelitian. Nah, di sini jenis penelitiannya yaitu jenis metode yang saya gunakan dalam penelitian tersebut yaitu metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiono 2017 halaman 2 mengatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan ciri-ciri ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang kedua, setelah dengan jenis penelitian tersebut menggunakan kuantitatif agar mungkin lebih mudah. Yang kedua, tempat dan waktu penelitiannya. Penelitian ini akan saya laksanakan di sekolah di kampung saya, yaitu SD Negeri 07 Padang Leban. Waktu pelaksanaannya penelitiannya akan dilakukan pada bulan Januari Februari 2022 nanti. Saya akan coba untuk melakukannya. Selanjutnya ada lagi tentang menggunakan populasi dan sampelnya. Populasi penelitian akan saya gunakan dan contoh dari sampelnya saya akan menggunakan guru-guru tersebut. Berapa guru yang terdapat di sekolah dasar itu yang saya minta pendapatnya nanti. Mungkin cukup itu isi proposal yang telah saya buat. Kalau ada salah dan jengkelnya saya mohon maaf atas penyampaian saya, atau kurangnya saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.